Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah praktik install Ubuntu, sekarang kita praktik install Debian yang nantinya kita pakai buat SSH, NTP, intinya membangun server jaringan. Dan Debian ini akan kita install berbasis teks. Jadi kita akan menggunakan Debian ini dengan hitam putih tanpa visual, jadi cuma teks putih, background hitam. Oke, langsung saja kita klik mulai. Untuk yang belum tahu cara membuat mesin virtual, ada di video sebelumnya, jadi silahkan dilihat. Jadi di sini kan saya sudah membuat mesin virtualnya Debian. Sini saya tinggal ambil di mana file Debian. Jadi CD Debian saya sini ada dua. Untuk membangun server itu saya harus mempunyai dua. Jadi nanti aplikasinya diinstal offline, library-nya diambil dari CD1 dan CD2. Ya, kalau masih belum mengerti kita lihat nanti. Intinya ikuti saja pelajaran. Jadi klik folder. Nah, di sini langsung tertuju pada file di mana lokasi Linux saya tersimpan. Jadi di sini ada DVD1 Debian 871, ada DVD2. Jadi kalau kita mau menginstal, otomatis kita harus menginstal DVD1, bukan DVD2. Jadi kita klik dua kali DVD1. Oke. Sudah terpilih, terseleksi Debian 8.7 versi 32 bit, i386 itu 32 bit, AMD 64 itu 64 bit. Jadi kita tinggal klik mulai. Oke, ini ada Debiannya sudah muncul untuk penginstalan. Jadi ada beberapa pilihan, ada install, ada graphical install. Kalau graphical install kita menginstal dengan klik-klik, jadi agak lebih mudah. Kalau cuma install, dia tidak bisa pakai mouse, dia hanya bisa pakai keyboard. Kalau graphical install kita bisa pakai keyboard dengan klik next. Kalau install saja kita cuma pakai keyboard. Jadi kita belajar install pakai keyboard saja. Jadi kita pilih install. Tapi kalau yang mau install pakai grafik yang ada gambarnya yang bisa diklik next, kita bisa pilih graphical install. Jadi saya pilih sini install. Tekan enter. Ya, di sini pemilihan bahasa seperti di tutorial Linux Ubuntu. Jadi saya pilih English saja. Di sini select your country. Saya pilih United States aja. Untuk keyboardnya American English, jadi belum ada yang dirubah-rubah. Tinggal enter saya tadi. Terus ini proses loading additional components. Jadi ini seperti menginstal berbasis teks, karena kita tidak bisa menggunakan mouse. Jadi kita tidak menginstal dengan klik next, tapi menggunakan keyboard, enter, tab, dan lain-lain. Ini untuk pengaturan jaringan. Jadi untuk name address, configure the network kita belum mau pasang, jadi go back saja. Untuk name-nya go back lagi. Jadi dua kali go back. Configure the network, go back. Terus do not configure the network at this time. Jadi kita tidak mau mengatur jaringan untuk sekarang ini. Jadi pas sudah install kita atur-atur.
Ya, hostname Debian saja, saya berikan nama Debian. Klik continue. Untuk password root, jadi nanti di sini kita punya dua password. Ada untuk login password user, ada untuk login password root. Jadi yang membedakan itu kalau user dia ditandai dengan $, kalau root ditandai dengan pagar, artinya kalau user dia berbatas mengakses suatu layanan, kalau root dia bebas. Intinya user kayak masih diatur dari pabrik, kalau root dia sudah bebas, dia kayak seperti mode pengembangan. Jadi password saya yang paling susah lagi, pasti sudah tahu, 123456778. Terus tab. Jadi untuk pindah ke continue kita klik tab, baru enter. Terus kita ulangi passwordnya, password paling susahnya, klik tab lagi untuk pindah, enter. Terus nama user, jadi pada saat kita baru login biasanya minta nama user, saya pilih saja Ikram. Terus continue. Terus setup user, langsung tab saja baru continue. Ini password usernya kasih sama saja biar tidak bingung. Jadi password user sama password root sama saja, biar tidak bingung, yaitu password yang paling susah saya 1 sampai 8. Continue. Terus select time zone, karena kita tadi memilih English, United States, jadi pilihannya ya sekitar situ, jadi kita pilih default saja Eastern, enter saja. Ya, tunggu beberapa saat terloading ya. Jadi sini sudah pembagian partisi. Tidak usah perhatikan yang lain, kita membagi partisi secara manual. Jadi belajar membagi partisi secara manual. Jadi kita pilih manual. Ini untuk membagi partisinya kita pilih manual. Tekan atas bawah untuk kasih naik turun. Jadi enter saja di manual. Terus SCSSI ini kita akan menggunakan hard disk virtual. Jadi ini belum ada tertulis free space. Jadi kita enter dulu, terus yes. Sudah ada free space. Cuma 8 GB. Saya salah membuat partisi mesinnya. Jadi kita lanjut saja. Karena ini cuma berbasis teks, kita tidak install desktop. Jadi klik enter. Jadi kenapa cuma 8 GB harddisknya? Jadi saya salah membagi partisi dalam membuat virtual mesinnya. Jadi kita enter, create new partition, go back dulu, terlalu cepat. Jadi kita tekan enter untuk membuat partisi, terus create a new partition, artinya kita membuat sebuah partisi baru. Jadi seperti menginstal Linux Ubuntu, kita buat swap dulu. Jadi swap itu 2 kali RAM. Saya tidak usah mengikuti karena kan RAM saya 1 GB di virtual machine, saya bisa isi 2 GB lebih baiknya, tapi saya isi 1 GB saja karena harddisk kecil, hanya 8,6 GB. Terus enter, terus primary, terus beginning, enter, terus pada uses kita ubah menjadi swap area, klik, terus sudah swap area, kita paling bawah down untuk menyelesaikan partisi swap. Jadi sudah ada partisi swap, kita buat lagi rootnya langkah baiknya 4 GB, 5 GB.
kita buat 5 GB sama seperti tadi. Tab continue, klik tab untuk pindah ke continue. Dia logical, dia masih begini, terus tidak usah diubah-ubah lagi, dia sudah root. Ini artinya root, ini root, terus done. Terus yang terakhir kita buat home, enter, kita tidak usah bagi lagi, sudah 2 GB, jadi klik continue, dia logical dan sudah tidak usah diubah-ubah juga, langsung done. Terus selesai, sudah tidak ada fresh space lagi, kita sudah membuat partisi swap root home. Untuk penjelasannya bisa lihat di install Linux Ubuntu, antara swap root dan home. Terus klik enter pada finish partition and write change to this. Artinya kita sudah menyelesaikan instalan partisi Linux kita, Linux Debian kita. Kita klik tekan enter. Terus dia memverifikasi apakah ini sudah benar. Jadi kita pilih yes, enter kalau sudah benar. Kalau tidak, kita bisa kembali dengan no. Kita enter yes. Jadi ini sudah proses format. Setelah itu ada installing the base system. Ya, kita tunggu beberapa saat, bisa sambil buat kopi, buat teh, dan lain-lain yang bisa membuat kita aman dalam menunggu. Aman dan nyaman, buat diri Anda nyaman pada saat menginstal, karena menginstal itu ya gitu, waktunya loading itu cukup lama loading. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ya, sebentar lagi installing the base system selesai, sudah 95%, 97%. Ayo 98%. Dan apakah yang muncul selanjutnya? Oh bukan. Jadi dia meminta apakah kita mempunyai CD lain selain CD 1. Kalau ingin memasukkan, kalau saya belum memasukkan dulu, jadi pilih no. Terus configure the package manager, saya pilih yes. No aja ya, no aja, no. Go back, go back. Jadi no network mirror was selected. Jadi sebenarnya tadi no ya, cuma pertanyaannya sudah berbeda, jadi kita pilih yes. Sebenarnya tadi pilihnya seharusnya no, jadi sekarang yes. Jadi kalau Anda tadi pas di situ pilih no. Sudah di select and install software. Terus untuk configuring popularity contest ini baru yes. Setelah itu ada pemilihan. Untuk itu kita hanya install standar sistem utilities. Jadi apabila kalian mau install desktopnya Genome, ke bawah terus spasi untuk memberikan tanda bintang,
atau mau menginstal desktop XFCE, tekan spasi. Jadi Genome XFCE KDE Cinnamon Matte LXDE itu adalah desktop dari Debian. Jadi kalau ada tanda bintangnya seperti ini berarti kita akan menginstalnya. Kalau kita sudah pilih continue, tapi kalau kita hilangkan bintangnya dengan menekan spasi lagi, spasi artinya kita tidak install. Print server tidak juga, spasi. Jadi kalau mau diinstal tekan spasi, dan kalau ada tandanya mau dihapus lagi tekan spasi. Jadi yang kita install cuma standar sistem utilities. Jadi kita tidak menggunakan desktop di sini untuk konfigurasi nantinya pada jaringan kita. Terus tab untuk pindah ke continue, lalu enter. Ya, ini yang loadingnya membutuhkan cukup waktu lama, jadi ya sabar saja menunggu. Ya, sudah 94%. Sedikit lagi untuk proses select and install software. Setelah itu apalagi ya, akan muncul prosesnya. Ya, installing grab bootloader. Jadi grab ini yang muncul pada saat kita dual boot. Grab ada pada saat boot dia ada list. Sumpah kita dual boot ada list Debian, Ubuntu, Windows, itu adalah tampilan dari grab. Jadi kalau kita tidak install grab pada saat kita menginstal Linux, seumpama kita dual boot, berarti yang jalan itu Windowsnya. Misalnya kita mau install Linux mau menginstal dual boot, sudah ada Windowsnya, kita tidak menginstal grab. Jadi pada saat komputer dinyalakan, tidak ada pilihan untuk memilih Linux karena kita tidak menginstal grab. Jadi klik yes karena kita menginstal grab. Terus di mana kita mau menginstal grab? Jadi di sini kan harddisknya harddisk virtual dari VirtualBox, yaitu dev SDA bla bla bla. Jadi kita pilih ini untuk enter. Nanti kalau ada flash disk ada juga terbaca di bawahnya. Jadi untuk harddisk virtual kita install di situ. Jadi tekan enter. Yap, finishing the installation. Jadi sebentar lagi Linux Debian kita sudah selesai diinstal. Ya, sudah selesai. Jadi cukup simple, tinggal tekan enter. Cukup simple cara menginstal Debian. Ya, ini grab yang saya bilang tadi. Itu ada tulisan di atas GNU grab version 2. Jadi kalau kita tidak menginstal grab, tidak ada tampilan seperti ini. Jadi kita pilih Debian GNU Linux. Untuk melihat Debian kita tekan enter. Jadi kita akan menginstal Linux Debian tanpa desktop. Jadi seperti yang saya bilang dari awal, tampilan Linux Debian-nya akan hitam putih. Ya, ini sudah berhasil. Kita sudah bisa masuk di Debian kita. Debian login, tulis user loginnya, terus password usernya. Kan password user tadi sama dengan password root, jadi ya lebih mudah. Seumpama saya masuk root, jadi ketik su artinya super user, lalu enter, terus passwordnya. Jadi password user sama password root saya kasih sama. Jadi tahu pembedaannya user dan root. Kalau user itu dia $, kalau root dia pagar. Jadi kita sekarang berada dalam root. Kalau dalam keadaan user, kita ketik exit saja untuk keluar dari root. Nah, dia keadaan user kalau seperti ini.
Demikian tutorial install Debian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.